Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinang dari kelas pendidikan matematika 2019A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dari teorema 2.9 pada mata kuliah struktur aljabar 1. Nah, di atas saya sudah tuliskan bunyi dari teorema 2.9 ini ialah jika G adalah grup dan untuk setiap A, B elemen grup, maka AB inverse itu sama saja dengan B inverse kali A inverse. Nah, adapun pembuktiannya sebagai berikut. Misal G adalah grup, ambil sebarang nilai A, B elemen G. Karena G grup, maka E elemen G, di mana E merupakan identitas anggota dari grup. Nah, kemudian dari hal tersebut akan dibuktikan bahwasanya AB inverse itu sama saja dengan B inverse kali A inverse. Hal ini ekuivalen jika AB kali B inverse dikali A inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse kali AB itu sama dengan E. Nah, kita lihat atau pandang pada AB kali B inverse kali A inverse itu sama dengan E. Nah, setelah itu kita substitusikan atau tulis kembali soal yang diketahui yang ingin dibuktikan, yakni A kali B dikali dalam kurung B inverse dikali A inverse. Ini berasal dari soal yang diketahui di atas. Nah, setelah itu kita substitusikan antara soal ini sehingga didapatkan A kali B inverse dikali A inverse. Jadi B inverse dikali A inverse itu dikasih keluar dari dalam kurung, kemudian kita kelompokkan dengan yang berinverse dengan yang bukan inverse-nya, sehingga didapat AB kali B inverse dikali A inverse. Nah, setelah itu, setelah diasosiatifkan antara inverse-nya dengan bukan inverse-nya, maka langkah selanjutnya adalah mengasosiatifkan lagi atau mengelompokkan lagi antara inverse dengan non-inverse. Nah, jadi A dikali B kali B inverse itu dikali A inverse. Jadi B-nya itu kita kalikan masuk di B inverse, kita gabungkan kepada inverse-nya B, maka terjadi suatu persamaan atau formula seperti ini. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa menurut dari teorema 2.6 mengenai inverse, suatu inverse itu sendiri menyebutkan B kali B inverse itu sama dengan E atau unsur identitas E. Nah, kita lihat di sini B kali B inverse itu adalah sama dengan E. Otomatis pada saat pangkat keduanya kita dapat tuliskan A tetap turun ke bawah jadi A. Kemudian telah diketahui dari teorema 2.6 mengenai inverse satu inverse itu hasilnya sendiri atau menghasilkan suatu unsur E identitas. Jadi hasilnya itu A dikali E dikali A inverse. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat pada perkalian A kali E itu merupakan dapat kita sederhanakan menjadi di sini ada unsur identitas yang dimana unsur identitas atau E dalam suatu perkalian itu hasilnya adalah unsur itu sendiri. Artinya apa? Apapun yang dikalikan dengan E, karena E ini bernilai 1 dalam perkalian, otomatis hasil dari perkalian dari E itu adalah nilai itu sendiri. Jadi otomatis kita dapat tuliskan dari persoalan A kali E itu sama dengan A. Sehingga pada langkah selanjutnya itu dituliskan A dikali A inverse karena A kali E itu sama saja dengan A. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat lagi di sini pada A kali A inverse sama dengan pada B kali B inverse. B kali B inverse dengan A dikali A inverse itu merupakan sama saja bentuknya untuk unsur satu identitas yang dimana jika A kali A inverse itu menghasilkan E atau sama dengan yang sebelumnya. Jadi hasil akhirnya adalah E. Maka terbukti AB kali B inverse dikali A inverse itu sama dengan E untuk pembuktian yang pertama ini. Selanjutnya
Setelah kita dapatkan pembuktian dari AB kali B inverse dikali A inverse itu sama dengan E, maka hal yang kedua kami akan buktikan adalah itu mengenai B inverse dikali A inverse dikali AB itu sama dengan E. Jadi untuk langkahnya itu sama saja dengan langkah yang pertama. Kemudian di sini perbedaannya hanya bentuknya saja, di mana tadi A inverse yang duluan, kemudian ini adalah B inverse yang duluan diselesaikan. Nah, kita lihat di sini. Pada soalnya atau ketentuannya yang ingin dibuktikan adalah ini. Untuk yang kedua, B inverse dikali A inverse dikali AB itu sama dengan E. Apakah betul atau tidak? Kita akan buktikan. Nah, kita lihat di sini. B inverse dikali A inverse dikali AB itu sama dengan E. Kemudian hal ini atau soal ini untuk memudahkannya, untuk memperoleh nilai E ini, kita harus asosiatifkan terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kita asosiatifkan ataupun kita samakan, bentuknya atau formulanya itu akan berubah menjadi dalam kurung B inverse dikali A inverse balas kurung A dikali B. Nah, A-nya di sini berpindah, kita dikasih dalam kurung juga A-nya sehingga bentuknya seperti ini. Jadi A-nya juga dalam kurung, kemudian B-nya di luarnya. Nah, setelah itu didapatkan formulasi seperti ini, kemudian langkah selanjutnya sama, itu kita asosiatifkan menggunakan sifat asosiatif. Nah, sehingga hasilnya B inverse dikali A inverse dikali A dikali B. Nah, di sini yang berbeda adalah A inverse dengan A itu kita gabungkan dalam suatu perkalian atau dalam tanda kurung untuk memudahkannya, sehingga hasilnya terjadi seperti ini. Jadi A-nya itu yang kita kasih samakan terlebih dahulu, A inverse dengan A-nya. Nah, setelah ini kita lihat di sini bahwa teorema 2.6 berlaku juga di sini mengenai inverse dari satu inverse itu sendiri. Nah, di mana teorema 2.6 itu menyatakan A kali A inverse itu sama dengan E, dan di sini sangat terbukti bahwa A inverse dikali A, otomatis kita dapat tuliskan di langkah selanjutnya adalah B inverse tetap dituliskan ke bawah dikali E dari hasil penjumlahan antara A inverse dikali A dikali B. Nah, setelah itu didapatkan formulasi seperti ini, B inverse dikali E dikali B, maka langkah selanjutnya ialah kita dapat gunakan di sini unsur identitas pada suatu perkalian antara E. Nah, jadi saya sebutkan lagi unsur identitas atau perkalian identitas nilainya itu selalu dengan 1, ataupun apapun yang dikalikan dengan E pada perkalian itu hasil dari unsur itu sendiri, maka dapat dituliskan B inverse dikali E itu sama dengan B inverse, sehingga di bawahnya B inverse dikali B. Jadi B tetap ke bawah diturunkan, yang berbeda itu hanya yang dalam kurung saja berubah. Nah, setelah itu di sini terjadi suatu unsur atau sifat unsur identitas yang menyatakan B inverse dikali B itu sama dengan E, atau dari materi selanjutnya telah dijelaskan. Jadi dari pernyataan antara AB kali B inverse dikali A inverse itu sama saja dengan B inverse kali A inverse kali AB, karena hasil dari kedua itu pembuktiannya menghasilkan E atau unsur identitas. Jadi ini sudah terbukti bahwa AB kali B inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Itu memiliki suatu penyelesaian sama dengan E. Latihan 2 nomor 6, yang dimana soalnya itu mengatakan jika G grup dan A sama dengan A inverse, untuk setiap A elemen G buktikan G itu komutatif. Nah, jadi di sini G itu komutatif itu sama saja G dengan abelian. Nah, adapun pembuktiannya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, misalnya kita misalkan di sini G adalah grup. Ambil sebarang nilai A, B elemen grup. Misalnya kita ambil sebarang nilai yakni A dan B itu merupakan elemen dari G. Nah, akan dibuktikan G itu komutatif atau tidak dapat ditunjukkan dengan AB itu sama dengan BA. Nah, kita lihat sifat komutatif itu kan sifat pertukaran. Nah, AB itu sama saja dengan BA. Mengapa di sini
AB dengan BA karena ini merupakan nilai yang diambil sebarang di AB elemen G. Jadi kita misalkan AB sama dengan BA yang kita ambil. Kemudian di sini diketahui elemen adalah merupakan dirinya sendiri atau dirinya sendiri, maka dapat dituliskan A pangkat 2 itu sama saja dengan A kali A. A pangkat 2 A kali A itu sama dengan A atau sama dengan E. Nah, ini unsur identitas. Kemudian kita lihat yang di sini AB pangkat 2 sama dengan E. Ini merupakan definisi dari soal yang diberikan. Kemudian selanjutnya ialah kita operasikan AB pangkat 2 ini menjadi A kali B kali A kali B. Karena dia pangkat 2, jadi AB-nya itu 2 kali. Sama dengan E. Kemudian pada setiap A kali B kali A kali B itu masing-masing kita tambahkan koefisien ataupun nilai A atau variabel A, sehingga hasilnya ialah A dikali AB kali AB itu sama dengan A kali A. Mengapa? Karena kita lihat di sini E. Jadi untuk melengkapinya dalam pembuktian mendapatkan hasilnya nanti, maka otomatis kita harus tambah suatu koefisien ataupun nilai variabel untuk membuktikannya. Kemudian di sini kita asosiatifkan lagi ataupun kita kelompokkan, sehingga di sini kita lihat A kali A. Nah, kemudian ditulis A kali A karena sifat asosiatif. Kemudian B kali A kali B itu dari atas, kemudian sama dengan A. Karena kita lihat dari sifat yang ini bahwa dibuktikan ataupun diketahui bahwa apapun yang dikali dengan E, di mana E itu adalah unsur identitas dalam suatu perkalian nilainya 1, maka hasilnya itu A itu sendiri, jadi sama dengan A. Kemudian kita lihat yang di bawah, A pangkat 2 dikali B kali A kali B itu sama dengan A. A pangkat 2 ini berasal dari yang di atas. A kali A kan A pangkat 2 sama saja, jadi dituliskan A pangkat 2 kali B kali A kali B itu sama dengan A. Kemudian setelah itu kita lihat di sini A pangkat 2 kan itu sama dengan E. Kita lihat di sini dapat kita lihat. Nah, mengapa demikian? Karena di awal sudah diketahui bahwa A pangkat 2 itu sama dengan A kali A itu sama saja dengan A itu sama dengan E. Kemudian selanjutnya karena A pangkat 2 sama dengan E, maka langkah selanjutnya kita tuliskan E dikali B A kali B itu sama dengan A. Kemudian selanjutnya di sini ada unsur identitas. Nah, sekali lagi saya nyatakan bahwa apapun yang dikali dengan unsur identitas E nilainya 1, otomatis hasilnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat di sini B kali A kali B sama dengan A. Nah, hasilnya tetap B kali A kali B karena merupakan unsur identitas. Maka dituliskan seperti yang di bawah. B kali A kali B itu sama dengan A. Selanjutnya, pada masing-masing persamaan ini, baik yang di kanan atau di kiri, itu kedua ruasnya itu ditambahkan ataupun dikali dengan B. Maka hasilnya B kali A kali B itu kali B sama dengan A kali B. Maka setelah difungsikan ataupun dilakukan sifat asosiatif, maka didapatkan B kali A dikali B kali B. Karena kita samakan yang sama saja di sini. Kemudian sama dengan tetap A kali B. Kemudian selanjutnya B kali A. Itu B kali B itu kan sama dengan B pangkat 2. Jadi dapat dituliskan B pangkat 2 sama dengan A kali B. Dan lihat lagi di sini B pangkat 2 itu sama dengan E. Sehingga didapatkan B kali A kali E itu sama dengan AB. Dan kemudian kita lihat lagi ada E di sini. Dan apapun yang dikalikan dengan E itu adalah hasil perkalian dari itu sendiri. Atau nilai E itu 1 dalam perkalian. Sehingga hasilnya B kali A kali 1 itu sama dengan B kali A itu sama dengan AB. Jadi di sini terbukti bahwa G group adalah komutatif atau abelian. Kemudian yang selanjutnya untuk cara alternatif lainnya ialah kita dapat lihat
sifat tertutup dari G itu mengakibatkan AB elemen G, sehingga dituliskan AB itu sama dengan AB inverse. Nah, ini sifat tertutup dari G yang dimana mengakibatkan AB elemen G. Nah, AB sama dengan A kali B inverse atau inverse dari AB. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat yang pertama ataupun yang kita peroleh yang dari awal yang menyatakan A kali B inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse, akibatnya AB sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, setelah kita peroleh A kali B itu sama dengan B inverse dikali A inverse, maka dengan mensubstitusikan A inverse itu diganti dengan A dan B inverse diganti dengan B, maka dapat dituliskan AB dikali B inverse dikali A inverse. Dari sini yang kita tuliskan kembali ke bawah, kemudian kita substitusikan A inverse itu sama dengan A, maka A kali B itu sama dengan B inverse, kita substitusikan dengan B, hasilnya B, dituliskan B, kemudian A inverse disubstitusikan dengan A, maka hasilnya A. Jadi A kali B itu sama dengan B kali A. Dengan hasilnya yang terakhir AB kali BA itu sama saja pada hasil yang di awal, sehingga dapat dinyatakan bahwa G terbukti G merupakan grup komutatif atau berlaku G grup komutatif. Mungkin itulah video penjelasan dari kami mengenai teorema 2.9 dan contoh soal pada latihan nomor 6 latihan 2. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.